Siapa sih yang nyiptain Allah? Dan Allah itu dari mana ya? Oke, kita coba bahas ya. Tapi sebelum itu teman-teman, kita harus tahu dulu nih bahwasanya manusia, alam semesta, dan kehidupan itu sifatnya terbatas. Dalam artian, manusia, alam semesta, dan kehidupan tadi itu pasti ada awal dan juga ada akhirnya. Selain itu, akan ada saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya manusia. Bahkan, untuk ngelihat alisnya sendiri secara langsung pun, manusia nggak bisa. Dia butuh bantuan cermin atau kamera depan. Terus alam semesta, benda-benda di langit, matahari misalnya, dia nggak bisa lebih dekat lagi ke bumi. Atau dia juga nggak bisa lebih jauh lagi dari bumi. Karena dia udah dikasih batas oleh Sang Pencipta. Nah, segala sesuatu yang terbatas tadi itu pasti diciptain oleh sesuatu yang lain. Karena dia terbatas kan. Sesuatu yang lain inilah yang kita sebut sebagai Al-Khaliq atau pencipta. Al-Khaliq lah yang nyiptain manusia, kehidupan, dan alam semesta. Oke? Nah, sampai di sini kita bakal ngedapetin 3 kemungkinan terkait Al-Khaliq tadi. Yang pertama, dia diciptakan oleh yang lain. Yang kedua, dia menciptakan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, ia bersifat azali atau wajibul wujud. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, dia diciptakan oleh yang lain. Nah, kemungkinan pertama ini itu nggak bisa kita terima dengan akal kita. Karena kalau ia diciptakan oleh sesuatu yang lain, berarti ia juga terbatas dong. Terus yang menciptakan pencipta dia itu siapa? Dan itu pasti nggak akan berujung kan pertanyaannya. Oke, kita masuk ke kemungkinan yang kedua. Ia menciptakan dirinya sendiri. Nah, ini juga nggak bisa diterima oleh akal. Guru saya pernah kasih analogi kayak gini. Misalnya nih, kamu lagi buat kue sekarang. Nah, kue yang kamu buat itu posisinya sebagai yang diciptakan kan? Sedangkan kamu itu si pencipta kue tadi. Coba kamu pikir, masuk akal nggak kalau kue itu nyiptain dirinya sendiri? Sedangkan posisinya dia itu sebagai yang diciptakan. Nggak masuk akal kan? Jadi nggak mungkin dong kalau sesuatu yang lain itu menempati posisi sebagai yang diciptakan sekaligus sebagai sang kholik atau pencipta secara bersamaan. Setuju? Dan kemungkinan yang terakhir adalah dia bersifat azali atau wajibul wujud. Inilah kemungkinan yang tepat. Kenapa? Jadi, azali itu artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Sedangkan manusia, alam semesta, dan kehidupan itu mempunyai awal dan mempunyai akhir kan? Nah, gak mungkin dong sang kholik ini mempunyai sifat yang sama dengan manusia. Kalau ia berawal dan berakhir, berarti ia juga bersifat terbatas dong. Dan wajibul wujud itu artinya wajib adanya. Karena kita udah sama-sama sepakat bahwa seluruh materi yang ada itu pasti ada yang menciptakannya kan? Jadi, untuk pertanyaan siapa yang nyiptain Allah, itu jawabannya Allah gak diciptain siapa-siapa. Karena tadi, kalau Allah ada yang nyiptain, berarti Allah juga terbatas dong. Lantas, apa bedanya sang kholik dengan ciptaannya? Sang kholik itu tidak memiliki keterbatasan. Dan juga, gak mungkin dong Allah menjadi sang kholik sekaligus juga menjadi makhluk secara bersamaan. Terus, Allah itu dari mana? Nah, pertanyaan ini nunjukin kalau sesuatu itu ada awal dan ada akhirnya. Misal nih, aku sama kamu lagi di kampus. Terus aku nanya sama kamu dari mana? Terus kamu jawab, oh aku dari kafe nih. Nah, berarti awalnya kamu itu ada di kafe dan akhirnya kamu sekarang ada di kampus. Baik lagi ke pertanyaan tadi, Allah itu dari mana? Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi, sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Kholik, itu berbeda dengan manusia. Terkadang kita tidak bisa menyamakan pertanyaan untuk menanyakan tentang pencipta dan untuk menanyakan tentang manusia. Karena sifatnya pencipta itu berbeda dengan sifatnya manusia. Dan juga manusia punya akal yang terbatas, yang gak bisa menjangkau perkara-perkara gaib. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman sekalian ya. Semoga bermanfaat.